Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Adi Mahendra, NIM 2019 33177. Saya dari kelas 6D Prodi PGSD UMK. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kesadaran dalam perspektif global. Dalam globalisasi, kita menyadari bahwa setiap bangsa adalah saling bersaing dan berpacu dalam segala perubahan dan kemajuan. Kita akan kalah dalam persaingan kalau tidak siap dan tidak mengantisipasinya sejak awal. Kesiapan kita dalam bersaing adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 2. Bidang kekuatan gelombang. Globalisasi menurut Emil Salim Mimbar, Pendidikan 1989, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol. Yang pertama, kekuatan pertama yang membuat dunia menjadi transparan dan sempit adalah gelombang perkembangan iptek yang amat tinggi. Kekuatan ini nampak antara lain penggunaan komputer dan satelit. Dengan teknologi ini sekarang orang dapat dengan cepat menghimpun informasi dunia dengan rinci tentang segala hal, misalnya kekayaan laut, hutan, dan lain-lain. Dengan kemajuan iptek yang begitu kuat pengaruhnya sehingga dapat mengubah perspektif atau sikap, pandangan, dan perilaku orang. Dengan kemajuan teknologi ini pula bahwa sekarang orang dapat berkomunikasi dengan cepat dimanapun mereka berada melalui handphone dan lain-lain. Yang kedua, kekuatan kedua adalah kekuatan ekonomi. Ekonomi global yang terjadi saat ini demikian kuat sehingga peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat dengan mudah diikuti dan mempengaruhi negara lain. Globalisasi dalam ekonomi nampak sebagai suatu ketertarikan mata rantai yang sulit dilepaskan. Krisis moneter yang melanda Indonesia saat ini tidak akan lepas dari kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, bahkan dunia. Hal ketiga yang paling banyak disoroti adalah masalah lingkungan hidup. Kita masih ingat tentang peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang berdampak dunia. Pengaruh asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera dapat dirasakan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Filipina. Dampaknya terasa di seluruh dunia, di mana semua penerbangan pesawat ke Indonesia tertunda karena adanya kepulan asap. Yang keempat, politik merupakan kekuatan keempat yang dirasakan sebagai kekuatan global. Misalnya, krisis Teluk dampaknya sangat dirasakan secara global di negara-negara lain. Baik dari segi politik maupun ekonomi, adanya kekisruhan politik dalam negeri juga berdampak besar terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Kalau kita cermati hal tersebut, dampak yang dirasakan oleh dunia terhadap suatu gejala itu diakibatkan oleh pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan lainnya, antara negara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, maka arus informasi akan semakin cepat pula mengalirnya. Oleh karena itu, diakui bahwa orang yang menguasai informasi itu yang akan menguasai dunia. Yang ketiga, peningkatan daya saing dalam globalisasi menurut Mokhtar Batiar Mimbar Pendidikan 1989. Peningkatan daya saing itu adalah dalam hal berikut. Yang pertama, peningkatan produksi dan mutu produk. Yang dimaksudkan dengan produksi di sini tidak hanya dalam pengertian industri, akan tetapi juga dalam pendidikan. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan secara internasional. Bahkan saja sebagai bahasa percakapan, tetapi juga buku sumber ilmu pengetahuan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana telah diuraikan pada modul sebelumnya, bahwa pengaruh iptek terhadap globalisasi sangat besar. Oleh karena itu, maka kuasailah iptek tersebut. Selanjutnya, kesadaran mahasiswa untuk berperspektif global. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan
diperlukan adanya landasan seperti berikut. Yang pertama, nasionalisme kesadaran nasional. Imawan mengutip pendapat HAS 1998 bahwa nasionalisme yang kuat dapat menjadi pilar terhadap pengaruh buruk dari perkembangan teknologi yang pesat ini. Nasionalisme identik dengan perasaan atau semangat kesadaran bersama bahwa kita memiliki nilai yang harus dijaga. Nasionalisme menunjuk pada totalitas kultur, sejarah, bahasa, psikologi, serta sentimen sosial lainnya yang menarik orang pada suatu perasaan dan saling memiliki cita-cita maupun kemasyarakatan. Nasionalisme yaitu cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Namun dalam melaksanakannya, nasionalisme itu tidak disikapi secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta. Nasionalisme tetap perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Nasionalisme harus mampu menangkal perbedaan suku, adat, istiadat, ras, agama. Namun jika tidak lagi, baik buruk adalah negaraku dan bangsaku. Yang baik harus kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan. Kita memiliki kesadaran nasionalisme yang cukup kuat, misalnya kesetiaan kawanan sosial, ketahanan nasional, dan musyawarah nasional. Yang kedua, norma dan agama. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang agamis, patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik itu norma adat, sosial, susila, dan lain-lain. Norma ini mungkin cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.